Badut. Badut adalah seseorang yang merias wajahnya dengan bedak tebal dan berpakaian aneh, serta fasih memperagakan ekspresi wajah lucu. Profesi badut sebenarnya cukup tua, konon sejak zaman Yunani kuno dan Romawi kuno. Namun, lain halnya dengan badut yang satu ini. Pada tanggal 22 Desember 1978, seorang pria mengaku kepada polisi telah mewafatkan lebih dari 33 anak laki-laki dan pemuda. Setelah mewafatkannya, ia kemudian mengubur tubuh mereka di bawah rumahnya di pinggiran kota Chicago. Orang ini bernama John Wayne Gacy, seseorang yang dikenal sebagai badut mematikan yang bertanggung jawab atas lebih dari 33 kasus pewafatan dan pelecehan anak-anak di bawah umur. Oke, jadi kita bahas latar belakangnya dulu. Gacy lahir di Chicago pada 17 Maret 1942. Ia adalah anak kedua dari 3 bersaudara, dari John Stanley Gacy dan Marion Robinson. Sejak usianya 4 tahun, Gacy sudah berulang kali mengalami kekerasan yang dilakukan oleh ayahnya. Namun anehnya, ayahnya ini selalu meminta izin kepadanya sebelum melakukan kekerasan dengan mengatakan kepadanya bahwa dia bodoh dan bertingkah seperti seorang perempuan. Ketika Gacy berusia 7 tahun, dia dibully oleh teman-temannya. Namun, ia tidak pernah mengadu kepada orang tuanya karena takut ayahnya akan menyalahkannya dan menghukumnya. Pada usia 11 tahun, Gacy pernah dirawat di rumah sakit selama beberapa bulan setelah tiba-tiba pingsan, dan pihak rumah sakit pun tidak mengetahui penyebabnya. Ayahnya ini malah menyimpulkan bahwa Gacy ini pura-pura pingsan karena dokter tidak dapat mendiagnosis alasan pingsannya. Setelah 5 tahun keluar masuk rumah sakit, akhirnya ditemukan bahwa dia memiliki gumpalan merah di otaknya yang dibiarkan. Namun ayahnya terus menyiksanya, sehingga ia pun jarang sekolah karena kesulitan mengejar ketinggalan pelajaran saat ia keluar masuk rumah sakit. Bertahun-tahun disiksa ayahnya, ia pun merasa lelah dan akhirnya ia memutuskan keluar dari rumah dan pindah ke Las Vegas, Nevada. Di Las Vegas, Gacy ini bekerja sebagai supir ambulan. Tidak lama setelah itu, lalu dipindahkan sebagai petugas kamar mayat, di mana ia sering menghabiskan malam sendirian dan tidur di depan ruang kamar mayat. Pada malam terakhir Gacy bekerja di sana, dia tanpa sadar masuk ke peti-peti jasad tersebut dan membelai mayat seorang remaja laki-laki. Setelah itu, ia pun merasa bingung kenapa ia terangsang secara seksual dengan mayat laki-laki tersebut. Ia pun memutuskan untuk pulang ke rumahnya, lalu melupakan pengalaman itu. Singkat cerita, Gacy ini pulang ke Chicago, dan dia diterima di Northwestern Business College dan lulus pada 1963. Kemudian, dia pun memutuskan untuk bekerja di perusahaan sepatu Nanbas dan posisinya pada saat itu sebagai manajemen trainer. Ia pun dengan cepat dipindahkan ke Springfield, Illinois, di mana dia dipromosikan ke posisi manajemen. Di sana, Gacy bertemu dan mulai berpacaran dengan Marlene Myers. Dan 9 bulan kemudian mereka pun menikah pada tahun 1964. Tidak lama setelah itu, ia pun pindah bersama istrinya dari Springfield ke Waterloo, Iowa, di mana ia mengelola restoran Kentucky Fried Chicken milik ayah mertuanya, dan pasangan itu pun memiliki 2 orang anak. Dari sinilah semuanya berawal. Gacy ini mulai mewujudkan keinginannya untuk berhubungan seks dengan remaja laki-laki, di antaranya yang bekerja di restoran ayam goreng yang dikelolanya. Dia pun mengubah ruang bawah tanah menjadi tempat tongkrongan untuk menarik remaja laki-laki. Ia pun menyediakan alkohol dan pornografi. Saat para remaja laki-laki itu mabuk berat, Gacy langsung memanfaatkan situasi untuk mencabulinya. Sementara istrinya di rumah tengah sibuk mengurus 2 anak mereka. Ketika Gacy ini sedang di atas puncak kejayaannya, pada Maret 1968, Gacy pun dilaporkan ke polisi oleh orang tua dari remaja laki-laki bernama Donald Voorhees, berusia 15 tahun. Ia mengaku bahwa telah dicabulinya, sedangkan korban lainnya menyusul membuat laporan. Gacy pun ditangkap dan didakwa dengan tindakan sodomi terhadap anak berusia 15 tahun dan percobaan penyerangan terhadap anak laki-laki lainnya. Tuduhan itu pun ia bantah keras, namun ia akhirnya mengaku setelah ketahuan membayar orang untuk mengancam Voorhees untuk tidak datang ke pengadilan. Akhirnya ia dipenjara 10 tahun atas kasus pelecehannya. Di penjara, Gacy ini bersikap baik dan menjadi kepala juru masak. Pada Oktober 1971, 2 tahun setelah dipenjara, ia pun dibebaskan dengan masa percobaan 12 bulan. Namun, ia kembali beraksi di Chicago. Pada Februari 1971, ia menangkap remaja laki-laki dan mencoba memperkaosnya. Pada 2 Januari 1972, Gacy ini melakukan pewafatan pertamanya. Korban Gacy ini termasuk pelacur laki-laki serta remaja-remaja yang bekerja untuk perusahaannya.
Biasanya dia memancing korbannya untuk ikut pulang bersama ke rumahnya. Korban pertamanya adalah Timothy Jack McCoy, berusia 16 tahun. Saat itu, McCoy ini sedang menginap di rumah Gacy. Dan paginya, McCoy membantu menyiapkan sarapan dan membawa ke kamar Gacy dengan masih memegang pisau. Gacy ini mengira McCoy ini akan menyerangnya. Maka secara cepat, Gacy pun mulai mewafatkannya. Dan kemudian, ia pun berhubungan seksual dengan mayatnya. Hal itu membuatnya ketagihan karena ia mengaku merasakan sensasi seksual yang tinggi. Jasadnya McCoy dikubur di bawah rumahnya. Jasad yang menumpuk di rumahnya membuat bau busuk semakin menyengat, hingga tetangganya pun meminta Gacy untuk menghilangkan baunya, yang tidak diketahui tetangganya dari mana asalnya. Gacy ini memainkan peran keduanya di mana ia melancarkan aksinya pada malam hari sebagai penjahat kelamin dan pewafatan. Dan pada siang harinya, ia berusaha menjadi relawan di lingkungan rumahnya. Ia menjalin hubungan dekat dengan para tetangganya dan berwajah ramah. Ia juga sering menggunakan kostum pogo si badut untuk menghibur anak-anak di pesta ulang tahun dan di rumah sakit anak. Orang-orang pun menyukainya pada siang hari sebagai pemilik bisnis yang sukses dan orang berbuat baik di komunitas. Namun, banyak yang tidak tahu identitasnya pada malam hari, kecuali para korbannya. Dia adalah seorang pewafatan sadis yang berkeliaran. 11 Desember 1978 di Des Moines, Robert Peace, berusia 15 tahun, dikabarkan hilang setelah meninggalkan pekerjaannya di apotek. Sebelumnya, Peace memberitahu ibunya dan rekan kerjanya bahwa dia akan melakukan wawancara dengan kontraktor konstruksi untuk penempatan pada musim panas mendatang. Namun, ia pun tidak pernah kembali dan menghilang. Orang tuanya pun melapor ke polisi. Pemilik apotek mengatakan kepada penyidik bahwa kontraktor tersebut bernama John Gacy. Gacy pun dihubungi oleh polisi. Dia mengaku pada saat itu sedang berada di apotek pada malam bocah itu menghilang. Tapi ia pernah berbicara dengan remaja itu. Polisi pun merasa curiga kepada Gacy. Polisi pun melakukan penyelidikan melalui pemeriksaan latar belakang yang mengungkapkan catatan kriminal masa lalu Gacy. Pada 13 Desember 1978, polisi pun memutuskan untuk menggeledah rumah Gacy. Di dalam rumah tersebut, pihak kepolisian menemukan barang bukti berupa cincin SMA angkatan 1975 berinisial JAS, borgol, narkoba, SIM, lencana polisi, senjata api, amunisi, pisau lipat, dan karpet yang ada noda merahnya, serta beberapa item pakaian bergaya remaja dalam ukuran yang tidak sesuai dengan Gacy. Polisi juga menemukan adanya ruangan bawah tanah, di mana disitulah Gacy menguburkan para korbannya. Namun, polisi pada saat itu tidak mencurigai tempat itu. Polisi berpikir bahwa bau busuk dari ruangan itu karena masalah limbah. Saat itulah Gacy ini dalam pengawasan 24 jam sehari karena ia tersangka utama dalam kasus menghilangnya Peace. Gacy ini sadar kalau dia bakal ditangkap. Gacy pun mendatangi rumah teman-temannya untuk mengucapkan selamat tinggal dan ia pun mengaku telah mewafatkan 33 orang. Akhirnya Gacy benar-benar ditangkap dan surat penggeledahan kedua dikeluarkan polisi, membuat ia semakin tersudut. Ia mengaku mewafatkan Robert Peace dan remaja laki-laki lainnya. Gacy juga menjelaskan bagaimana dia menahan korbannya dan berpura-pura melakukan trik sulap yang mengharuskan mereka diborgol. Melalui catatan gigi dan radiologi, 25 dari 33 mayat yang ditemukan berhasil diidentifikasi. Dalam upaya untuk mengidentifikasi korban, sisa korban yang tidak diketahui, tes DNA dilakukan dari 2011 hingga 2016. Setelah persidangannya, Gacy dinyatakan bersalah atas pewafatan berantai yang dia lakukan. Gacy pun menghabiskan 14 tahun di sel penjara sebelum akhirnya dihukum wafat pada tanggal 10 Mei 1994 dengan suntikan. Selama di penjara itu, ia mengisi waktu dan membuat lukisan badut dan tokoh-tokoh lain pasca kematian. Lukisan-lukisan itu pun laku seharga ribuan dolar. Jadi menurut kalian, ada nggak badut di Indonesia yang sebenarnya itu psikopat? So, thanks for watching.